Jadi sebenarnya BIM Mobility itu adalah sebuah perusahaan terdepan di Asia Pasifik yang mengakomodir pergerakan mobilitas masyarakat mikro, dalam arti mobilitas mikro masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak perlu kalau misalkan jarak terbatas 10 menit, 20 menit itu nggak perlu pakai kendaraan bermotor. Karena kan ini kan kita dalam rangka juga efisiensi dan juga isu polusi udara sangat kuat kan. Dan itu alhamdulillah kalau kita pasar terbesar kita kan di Korea Selatan dan di Australia, serta di Turki. Itu animo sangat luar biasa. Sehingga mereka sudah tidak lagi menggunakan motor atau mobil untuk jarak-jarak terbatas, mereka hanya menggunakan BIM. Itu salah satu dasar utamanya, makanya kami mengajak Brawijaya untuk berkolaborasi. Dan alhamdulillah pihak rektorat juga sangat terbuka tangannya untuk melakukan kolaborasi seperti ini. Itu dasar utamanya. Kenapa memilih Brawijaya, Pak? Mengapa Brawijaya? Kenapa bukan Brawijaya pertanyaannya kan? Gitu. Dalam arti Brawijaya ini kan institusi pendidikan yang dalam pendidikan ya ternama bukan hanya di Jawa Timur, namun juga di Indonesia. Dan ini adalah Brawijaya ini adalah tempat pertama di Jawa Timur di mana BIM Mobility bisa beroperasi. Jadi sebagai pembuka jalan bahwa Brawijaya adalah kampus pertama di Jawa Timur yang bekerjasama dengan BIM Mobility dalam menerapkan layanan ride sharing sepeda listrik bagi bukan hanya untuk mahasiswa juga karyawannya juga. Sehingga mereka yang mau bergerak jarak pendek ya mereka nggak perlu pakai motor, mereka juga nggak perlu pakai mobil, itu lebih memudahkan dan lebih efektif secara waktu. Berapa banyak sepeda listrik yang disediakan? Untuk saat ini kami menyediakan sekitar 100 unit sepeda listrik. Namun pada saatnya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Karena pengalaman kami sebelumnya baik di universitas-universitas di Jakarta maupun di kota-kota satelit itu setiap saat itu mereka minta nambah terus. Ternyata animonya sangat besar. Jadi untuk saat ini kita menyediakan 100, cuma tidak menutup kemungkinan untuk menambah sesuai kebutuhan. Ada berapa titik, Pak, titik parkir? Saat ini kalau tidak salah kita ada sekitar 7 ya. Tapi bisa bertambah seiring waktu. Karena kalau animo bertambah, kita akan bisa nambah. Gitu loh. Yang sudah bekerja sama dengan kami adalah UI dan juga IPB. Dan Brawijaya ini adalah kampus pertama di Jawa Timur. Jadi cukup berbangga juga saya gitu loh. Kampus lain gimana? Apa responnya? Sangat luar biasa. Karena kayak sebagai contoh kayak di UI maupun IPB kan antar fakultas cukup jauh. Selama ini mereka pakai motor parkir. Kalau ini enggak, tinggal pakai taruh di parking station udah. Nggak perlu bayar parkir. Ya, jadi lebih efisien dan efektif lah. Dan ternyata bukan hanya mahasiswa, karyawan kampus juga menggunakan. Dari stasiun turun dari stasiun kereta, mereka ke fakultas naik BIM aja. Nggak usah nunggu lagi atau gimana. Gitu. Antrian setelah itu, Pak. Bagaimana? Animonya tinggi mungkin ada antrian. Kami sebar di beberapa titik, sehingga alhamdulillah tidak ada antrian. Dan mereka pakai taruh, ada yang lagi yang ngambil pakai taruh gitu. Jadi rata-rata di per titik parking station itu kami ada sekitar 10-15 unit. Kan tidak sekaligus juga kan gitu. Perhitungan seperti apa, Pak? Perhitungannya seperti jarak berapa meter, berapa rupiah? Oh, biayanya. Oke, untuk biayanya kita ada dua. Yang pertama unlock. Unlock itu sekitar 1.750 perak. Seperti kalau kita taksi buka pintu udah ada argonya kan. Tapi setelah itu per menitnya kita 700 perak. Sehingga kalau jarak 10 menit kurang lebih bisa sekitar 3 kiloan, itu nggak nyampe 10.000. Kalau dibandingkan dengan layanan ojek online itu jauh lebih murah sebenarnya. Pembayarannya gimana, Pak? Kita ada dengan OVO, dengan Dana, cashless, dan kita semua berbasis aplikasi. Sehingga kelebihan kami dibandingkan kalau mungkin ada yang lihat punya sepeda listrik di mana-mana, kami memiliki karena kami itu adalah layanan yang berbasis IoT. Sehingga kami ada namanya geofence, area di mana itu bisa beroperasi. Keluar dari geofence, perlahan itu akan mati. Jadi misalkan nggak boleh ke jalan raya, geofence kita kan misalkan di sini, dia pelan-pelan mati. Kenapa pelan-pelan? Kalau tiba-tiba mati, itu bahaya malah. Bahkan kecepatannya kami bisa atur maksimal di 25 km per jam. Mengapa 25? Itu kecepatan maksimal untuk keamanan pengguna. Karena itu kan bukan motor, gitu. Itu ada yang menjaga
Atau ada Nah, teknisnya gitu. Oh jadi gini, kami ada marshal yang setiap hari itu muter nyari apakah ada yang parkir sembarangan, apa-apa gitu. Jadi dan semua terlihat di dashboard. Jadi kita ada dashboard. Oh ini parkir sembarangan, beresin. berapa marshal Pak di Brawijaya? Saya kalau berapa marshalnya saya perlu cek lagi karena saya belum dapat update. Tapi yang jelas ini sepeda yang sudah terkoneksi secara IoT dan juga terupdate on time. Dalam arti terjadi saat ini ya kelihatan di dashboard. Bahkan kita bisa mantau, oh kapasitas baterainya sampai 40% nih, kita langsung ganti. Penggantian sendiri gampang. Masing-masing ini ada namanya baterai cadangan. Jadi penggantian cuma 30 detik. Nah, baterai-baterai yang kapasitas sudah mulai berkurang kami cas di warehouse. Akan mulai diterapkan kapan Pak? Penggunaan ini di Brawijaya? Saat ini, Mulai hari ini? jadi ini adalah peluncuran perdana secara peresmiannya. Jadi hari ini bisa digunakan. Gitu. Khususkan untuk layanan seperti ini atau dijual tuh? Enggak, kami hanya layanan ride sharing. Kami tidak menjual produk. Gitu. Jadi di luar nggak ada ya? Kalau di luar negeri itu kami pasar Di luar di pasaran nggak? nggak ada. Di pasaran belum? Nggak ada. Kita memang saat ini nggak ada. Kami belum berpikir ke arah sana. Cuma ya kita nggak tahu. Cuma saat ini memang kami besar itu untuk layanan ride sharing, di mana kita layan berbagi, membantu mobilitas masyarakat mikro supaya masyarakat lebih efektif dan efisien dalam berkendara jarak-jarak pendek lah. Pak, secara global mungkin di Indonesia Pak sudah berapa banyak pengguna Pak user Pak? Kalau user saya cek lagi, cuma yang jelas di Indonesia ini sudah ada sekitar 4.000 unit yang terdeploy ya di beberapa tempat. Tapi mungkin akhir tahun kita bisa mencapai sekitar 6.000 sampai 7.000 unit. Lebih banyak kampus Pak? Lebih banyak kampus atau? Kami inginnya semua kampus. Cuma kan kembali lagi, namanya kerjasama itu butuh pendekatan, butuh pengenalan dulu. Itu butuh proses. Gitu. Cara kerjasama kampus apa dengan melihat kondisi di kampusnya kayak Jumlah mahasiswa mengenal. Oh iya jelas. Jadi kami juga melihat luasan area, density mahasiswanya, serta kebutuhannya juga. Jadi contoh kalau saya bisa bicara satu kawasan lingkungan kota mandiri ya, kita lihat oke, density berapa besar, luas area berapa besar, berapa besar dan juga oke, berapa titik kita bisa pakai dan berapa unit yang kita bisa deploy untuk tahap pertama. Itu bertahap. Karena nggak mungkin kita deploy misalkan oke 500 unit, ternyata kebutuhan cuma 200 unit, sayang kan? Gitu. Dan memang parkirnya kayak gini doang. Ada spot-spot tertentu cuma pakai logo itu doang. Pengguna tinggal scan, masukin dananya, mereka jalan. Aplikasinya namanya BIM juga Pak? Ride Beam, Oh right BIM. Oke. Beam Indonesia. Oke, siap. Untuk titik charge-nya di mana aja, Pak? Kami ada warehouse, jadi gini, karena terpantau secara on time, real time, jadi oh ini sepeda nomor berapa ini mendekati 40% baterainya, kita langsung ganti oleh marshal. Jadi alhamdulillah dengan sistem seperti itu belum ada kejadian yang update-nya habis. Karena kita sudah preventif dulu. Gitu loh. Untuk target di UB sendiri berapa banyak? Kalau secara bertahap tadi. Kalau saya boleh melihat UB mungkin bisa bertambah hingga ya sebanyak-banyaknya kalau bisa. Cuma kan kembali lagi ya kebutuhan ya. Apakah nanti 200 unit, apa 300 unit? Intinya kami akan menambah sesuai kebutuhan, sesuai animo juga. Untuk saat ini baru 100, kita 100. 100 untuk yang di UB ini ya? Yang di UB. Cuma kita lihat lagi, oh animo sangat besar, ini kurang sepeda aja kita nambah, misalkan nambah 50, apa nambah 100, gitu. Itu mereka sangat tertarik dengan baik mahasiswa maupun karyawan itu sangat terbantu pergerakan. Gitu. Dan itu yang salah satu alasan mengapa pihak UB itu tertarik bekerjasama dengan BIM Mobility. Win-win solution, ibarat sebagai kampus yang tanda kutip sudah hijau ya, kita hijaukan lagi dengan meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor, setidaknya untuk jarak pendek. Gitu. Ya kami belum bicara jarak jauh dulu, karena memang BIM itu berfokus di pergerakan mobilitas mikro masyarakat. Tapi setidaknya itu kan hal yang bisa, setidaknya kalau bayangkan kalau dalam kampus aja tidak ada kendaraan bermotor fosil, itu juga lebih enak sebenarnya pada saat nantinya ya. Ini dapat dikatakan sebagai tahap awal untuk ke arah sana.
bentuknya seperti apa saya juga belum tahu. Cuma setidaknya kami itu berupaya membantu mikromobilitas karyawan dan mahasiswa UB dan juga membantu menggerakkan inisiasi gerakan hidup baru yang lebih sustainable. Itu utamanya. UB kan ramah disabilitas. Apa ini juga ramah untuk disabilitas? Untuk disabilitas untuk saat ini kami memang belum bisa mengakomodir karena ini kan single seater, Pak. Bukan yang double seater. Gitu. Tapi mungkin pada saatnya nanti kalau ternyata animonya besar, why not? Kita bisa modifikasi kan. Gitu loh. Kembali lagi kepada kebutuhan. Gitu. Masa belum dibutuhkan kita udah malah jadi sia-sia gitu. Tapi kalau memang kebutuhannya ada dan besar, kenapa tidak? Toh sepeda ini memang dibuat secara custom khusus untuk kondisi Indonesia. Kami punya 3 tipe, ini hanya ada di Indonesia. Di Australia atau Korea Selatan kebanyakan tuh otopet skuter. Ini kan e-bike gitu. Jadi sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, makanya diputuskan menggunakan tipe ini. Pak, mungkin ada pengembangan kerjasama di bidang teknologinya, Pak, dengan UB, Pak, misalnya di luar. Anything is possible. Ya, kalau saya bilang segala sesuatu itu mungkin saja terjadi. Selama itu win-win solution dan saling menguntungkan, why not? Nama kerjasama, kalau ternyata, oh kedepannya kita bisa kerja sama teknologi nih, kenapa tidak? Tapi saat ini masih belum ya? Belum. Ini kan tahap awal, Mas. Jadi kita ke arah mana, sampai sejauh mana, kita dari perkembangan nanti. Tapi intinya ya tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat kita ada kerjasama teknologi. Kenapa tidak gitu loh? Karena selama itu menguntungkan saat kedua belah pihak, kenapa tidak? Itu sih. Untuk saat ini hanya bisa begitu aja.